Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma raddahu ila asfala safilin. Illal mu'minina alladzina yu'minuna biyaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal aradin.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى مجيء يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافاني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita berusaha berupaya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan nikmat dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertahlil dan lain sebagainya dalam bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan raga kita, yaitu dengan kita menjalankan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan sebagaimana di siang hari yang berbahagia ini, kita gunakan dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatuna wa qudwatuna, kepada suri tauladan di dalam kehidupan kita, hadiah utama bagi kita semuanya umat manusia, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Rasul kita yang kita cintai. Bukti cinta adalah kita akan selalu dan berupaya berusaha untuk mengikuti perintahnya, mengikuti risalah yang telah dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta juga ketika kita mendengar nama baginda, lisan ini berselawat sempurna mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sedang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa waktu berjalan dan berlalu begitu cepat. Kini kita telah berada pada tahun yang berbeda, 2026. Di benak sebagian besar manusia, ketika memasuki tahun yang baru, dalam benak mereka umur mereka akan segera bertambah. Usia mereka akan segera bertambah. Betul, secara logika matematika emang benar demikian adanya. Umur usia bertambah, yang tadinya 40 menjadi 41, yang tadinya 50 menjadi 51 dan seterusnya. Namun pada hakikat nyatanya, ketika hal tersebut terjadi, pada hakikat nyatanya umur kita berkurang, usia kita berkurang, jatah hidup kita di dunia ini berkurang. Karena semua kita, umur, jatah usia kita telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika kita semuanya berada di dalam rahim ibu kita. Yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan 4 hal. Bikatbi rizqihi, bagaimana rizkinya, wa ajalihi, bagaimana dan berapa umurnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia bahagia ataukah dia adalah orang yang sengsara kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketika memasuki tahun yang baru, sejatinya bukanlah bertambah umur seseorang, sejatinya jatah kehidupannya, jatah umurnya berkurang. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya berkurang. Seandainya umur engkau adalah 50 dan sekarang engkau berada pada usia 30,
artinya tinggal 10 tahun lagi. Yang jatah umur engkau adalah 40, engkau sekarang berusia 35 tahun, jatah umur engkau tinggal 5 tahun, dan seterusnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya bani Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yaumuka, dhahaba ba'duka." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau bagaikan hari-hari. Apabila telah pergi harimu, maka telah pergilah sebagian daripada usiamu, daripada kehidupanmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nyata adanya. Ketika jatah umur kita Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ketika memasuki hari demi hari maka semakin berkurang. Ketika semakin berkurang, sudahkah kita menintrospeksi amal kita? Ketika semakin berkurang, kita masuk di dalam tahun yang berbeda, 2026. Sudahkah kita mengevaluasi diri kita? Sudahkah kita menintrospeksi diri kita? Sudahkah kita berbenah dengan diri kita yang semakin berkurang usia kita? Sudahkah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan muhasabatun nafs, yaitu introspeksi diri, mengevaluasi diri, berbenah diri. Hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan dunia tidak ada kesuksesan, tidak ada hal yang sukses melainkan di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah instansi, di dalam hal-hal yang berkaitan tentang masalah dunia, dibutuhkan evaluasi, dibutuhkan mawas diri, dibutuhkan untuk mengintrospeksi diri. Maka demikian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita menuju Allah, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, kita demi Allah membutuhkan introspeksi, membutuhkan evaluasi diri, membutuhkan perbaikan keadaan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak sia-sia. Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian tanpa tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala menyanggah hal tersebut. Maka kita membutuhkan evaluasi diri, maka kita membutuhkan introspeksi diri, membutuhkan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita semuanya yang ada di dalam hati kita keimanan. Allah panggil. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, siapkan dirimu, pasang telingamu, pesan penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap jiwa hendaklah melihat apa yang dia perbuat, yang nantinya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan, kita akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buku catatan amal itu ada yang diberikan dari sebelah kanan, ada yang diberikan dari sebelah kiri, sesuai dengan apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan kebaikan ataupun keburukan sebesar biji dzarrah, maka dia pasti akan melihatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah juga berfirman,
thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang pernah kalian terima di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang kafir mengatakan, "Mali hadzal kitab?" Ada apa dengan buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak mengubah sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil kecuali ada di perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita lupa, Allah diingatkan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan, kelalaian, zendau gurau, sia-sia, meninggalkan yang wajib, perbuatan yang haram kita lakukan, terkadang kita lupa, Allah ingatkan. Allah abadikan di dalam surat Al-Mujadalah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Ketika Allah bangkitkan mereka semuanya, kita semuanya, fayunabbi'uhum bima amilu. Maka Allah memaparkan, Allah memberitahukan kembali dengan apa yang mereka lakukan. Ahsahullah, Allah menghitungnya, Allah mencatatnya. Ahsahullahu wa nasuh, Allah menghitungnya, Allah mencatatnya, sementara mereka lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap jiwa hendaklah melihat apa yang telah dia lakukan, yang nantinya dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Kemudian Allah mengatakan, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya kita harus melakukan muhasabatun nafs, yaitu melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi diri, berbenah diri hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini ada manfaat-manfaat yang didapatkan ketika seseorang melakukan introspeksi diri atau muhasabah. Yang pertama adalah akan meringankan hisabnya di hari kiamat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinu qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang amalan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya, membenahi dirinya di dunia ini akan diringankan hisabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu dipaparkan segalanya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat evaluasi diri yang kedua adalah senantiasa orang tersebut akan berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah sesuai dengan sunnah, dia evaluasi dirinya, adakah niatnya, keikhlasannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baydawi mengatakan di dalam tafsirnya bahwa seseorang yang bila terus berada dalam petunjuk, jika rajin mengkoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang sadar akan butuhnya mengevaluasi diri, muhasabatun nafs. Maka bagaimanakah caranya? Insyaallah kita akan sampaikan pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi
Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah cara kita mengevaluasi diri kita? Yang pertama, kita perhatikan ibadah wajib kita. Yang pertama adalah kita perhatikan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada diri kita. Ibadah salat 5 waktu kita, ibadah puasa wajib kita, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kewajiban kita untuk mendidik anak kita dan mengarahkan mereka, menjauhkan mereka daripada neraka Allah, mengarahkan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang paling utama adalah ketika kita memperhatikan amalan-amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, sebagaimana di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang telah aku wajibkan. Bagaimana salat kita? Sebagian kita masih banyak yang meninggalkan salat, seakan menganggap ringan hal ini, padahal kewajiban salat telah nyata. Bahkan wasiat Nabi sebelum meninggal, as-salah, as-salah. Nabi berwasiat kepada kita salat, salat, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita masih meninggalkan salat. Maka sadardahlah dan evaluasi diri kita. Jagalah salat kita, benahi salat kita. Sebagian kita ada juga yang sudah menjaga salatnya, namun kurang untuk mendatangkan rukun dan kewajibannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya salat Anda, tidak ada artinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya hal-hal ibadah sunnah Anda, sedekah Anda, puasa sunnah Anda, perbuatan-perbuatan baik Anda yang lainnya, kalau Anda tidak menjaga ibadah wajib ini, yaitu ibadah salat 5 waktu. Maka inilah yang paling utama kita perhatikan, ibadah-ibadah wajib di dalam mengevaluasi diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang sudah menjaganya pada waktunya, maka kita evaluasi, sudahkah kita mendatangkan rukunnya? Sudahkah kita mendatangkan wajibatnya? Sudahkah kita di dalam salat bergerak bibir dan bacaan ketika salat harus bergerak bibirnya membaca bacaan salat tersebut? Sudahkah kita membaca Al-Fatihah? Bagi kita yang sudah mendatangkan rukun dan wajibatnya, sudahkah kita di dalam membaca bacaan salat tersebut, sudahkah kita merenungkannya? Sudahkah kita khusyuk di dalamnya? Dan seterusnya, kita harus mengevaluasi diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang wajib. Kemudian juga terkait puasa Ramadan, yang sebentar lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Adakah kewajiban puasa Ramadan kita yang belum kita lengkapi? Sebagian kita ada yang safar, ada yang sakit, ada yang istrinya melahirkan, ada istrinya yang menyusui. Sudahkah diganti segera? Merupakan kewajiban yang harus diganti. Kewajiban kita, hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasnya adalah sebelum memasuki bulan Ramadan berikutnya, dan cara menggantinya adalah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang dalam keadaan safar, maka cara mengganti puasanya adalah berpuasa di hari yang lain di luar Ramadan. Barulah ketika dia tidak mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka yang benar-benar tidak mampu menggantinya dengan puasa, barulah mereka masuk ke dalam kemudahan yang berikutnya, yaitu menggantinya dengan fidyah. Maka tidak sah bayar puasa seseorang dengan fidyah apabila dia masih mampu untuk berpuasa di luar Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi diri kita. Dengan mampukah kita atau bagaimanakah kita menjauhi hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita.
seperti perkara riba, seperti dosa syahwat kita, sudahkah kita mampu untuk menjauhinya? Dan dua dosa yang sangat banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah. Nabi SAW bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi admana lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku bahwasanya dia selamat daripada kemaksiatan lisannya, selamat daripada kemaksiatan kemaluannya, maka aku akan menjamin surga untuknya. Betapa banyak orang yang jatuh karena syahwat hawa nafsunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kemaksiatan lisannya. Kemudian yang terakhir adalah di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah lurus niat kita karena Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah tulus niat kita karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita melakukannya benar-benar mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memasuki tahun yang berbeda 2026, kita kembali mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita membaguskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga khutbah yang singkat ini membuka mata kita dan juga membuka mata hati kita, sehingga menyadarkan kita dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu wa tarasu wa tanadharu. Safnya mari kita luruskan dan kita rapihkan. Kita sempurnakan saf yang pertama, kemudian saf berikutnya. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونماذج مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم
بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.